Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di awal kata, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat pada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua dalam momen yang sangat luar biasa ini di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan kemudian salawat beriring dengan salam selalu kita sanjung sajikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat umat manusia dari lembah kejahilan kepada tempat yang penuh dengan terang benderangnya cahaya iman dan Islam. Kaum muslimin yang mulia, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih terkait mengenai perkembangan teknologi sekarang, di mana sudah hadirnya video call, foto dan lain-lain sebagainya, di mana karena perkembangan teknologi yang begitu dahsyat ini, interaksi antara lelaki dengan perempuan pun juga sudah berkembang dengan sangat jauh. Jadi pada kesempatan hari ini yang kita akan bahas adalah terkait mengenai bagaimana sih hukumnya terkait tentang interaksi antara lelaki perempuan melalui video call. Jadi khususnya dalam bulan Ramadan, kita memang sangat dianjurkan sekali untuk memelihara diri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Kita dianjurkan untuk menambah amalan kita, memperbanyak ibadah, dan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa ataupun hilangnya pahala-pahala ibadah puasa kita. Jadi ketika lelaki dan perempuan yang bukan mahram melakukan video call, apalagi dalam bulan Ramadan, ini boleh nggak? Sebetulnya kalau kita lihat lebih rinci, kita kaji pada bagian lebih detail, terutama sekali terkait antara hukum lelaki melihat perempuan ataupun perempuan melihat lelaki. Jadi kalau kita kaji dalam masalah fikih, misalkan dalam kitab Matan Takrib, di dalam Matan Takrib sendiri di situ disebutkan hukum lelaki melihat perempuan ini ada 7 macam. Yang pertama, salah satunya kalau memang keperluan dia untuk melakukan khitbah, meminang, ini secara hukum dibenarkan seorang lelaki melihat perempuan, dan melihatnya pun dibatasi hanya pada area wajah dengan tangan saja, tidak lebih daripada itu. Dan itu pun kalau memang dia punya niat untuk meminang si gadis itu pun. Dan jika memang dia tidak punya niat untuk meminang si gadis, si perempuan, maka tidak dibenarkan juga melihat-lihat anak perempuan orang secara detail, termasuk pada wajah ataupun pada tangannya. Seorang dokter interaksi dengan pasien yang perempuan, ini pun juga dibenarkan pada area-area yang memang butuh untuk diobati. Jangan sampai sakitnya di tangan, bukanya di kaki. Ini nggak boleh. Tetap lihat pada bagian yang perlu dilihat saja. Jangan melebar ke tempat yang lain-lain. Makanya penting sekali di dunia dewasa ini khususnya dokter kandungan, sebisa mungkin dokter kandungan itu dokter perempuan. Idealnya demikian. Tapi apa boleh buat jika seandainya tidak ada dokter perempuan, ya kalau darurat dokter laki pun juga tidak masalah. Jika emang interaksi antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram nih dalam batasan secara muamalah, ini pun juga masih dibenarkan. Berarti hanya sebatas terlihat wajah dan telapak tangannya saja, tidak terlihat anggota tubuh yang lain. Jadi kalau interaksinya dalam batasan muamalah, ini silahkan dalam batasan-batasan yang wajar. Tapi kalau dalam segi hal PDKT, ini sebaiknya dihindari saja. Karena kenapa? Hal yang seperti ini sangat-sangat tidak bagus. Sebab yang selayaknya sebagai seorang lelaki sejati, seorang muslim sejati, kalau memang ada niat hendak meminang seorang anak perempuan orang, bukan datang melalui video call, tapi bagaimana juga datangi orang tuanya, datangi walinya. Pinanglah ia secara gentleman, bukan kucing-kucingan, telepon tengah malam, video call. Apalagi mungkin pacaran islami, mau dilabelkan pacaran islami ketika sahur, saling video call, ini enggak. Ini jangan teruskan kebiasaan-kebiasaan demikian, karena ini sesuatu yang sangat-sangat tidak bagus sekali, malahan bisa merusak amal ibadah kita.
Jadi para saudara yang semuanya, penting untuk kita ingat dalam hal berinteraksi dengan menggunakan jejaring sosial, kita harus memanfaatkan media ini supaya betul-betul bisa menjadikan sebagai ladang amal, bukan malah membuat kita menjadi rusak. Apalagi para perempuan, jangan sampai kita mengekspos diri di dalam media sosial, terekspos aurat, terekspos hal yang lainnya. Jangan sampai muncul hal-hal yang tak diinginkan dari orang-orang yang lain. Mungkin demikian pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.